Halo, selamat malam semuanya. Oke, karena udah 19.26, kita langsung mulai ya. Walaupun yang masuk itu baru 9. Oke, sekarang kita bahas soal tutorial, lanjutkan dari nomor 8. Teknisnya kayak biasa ya. Saya berharap kalian yang aktif, biar kalian bisa juga sih. Nomor 8 kita baca, diberikan grafik fungsi f sebagai berikut. Tentukan semua titik di daerah asal fungsi f di mana f tidak mempunyai turunan. Jelaskan alasan Anda. Saya pernah kasih tahu tingkatan ya. Jadi ada limit, ada kontinu, ada turunan. Nah, jadi semakin ke bawah itu dia semakin khusus, jadi ada syarat-syarat tambahan. Jadi kalau misalnya yang di atas saja dia nggak terpenuhi, pasti yang bawahnya dia nggak terpenuhi juga. Kalau yang atasnya terpenuhi, yang bawah belum tentu, karena harus ada syarat tambahan lagi gitu. Kalau limit ini biasanya yang nggak punya limit itu kalau ada loncatan. Misalnya kurvanya kayak gini. Nah, kalau kurva yang kayak gitu kan ada loncatan tuh. Berarti itu nggak punya limit di loncatannya. Nah, misalnya gini kurvanya. Jadi dia itu nggak punya limit di sini. Di titik ini dia nggak punya limit. Kalau kontinu itu dia kan harus garisnya harus berkesinambungan yang nggak boleh putus. Nggak boleh bolong. Walaupun misalnya dia punya limit, misalnya gambarnya kayak gini. Nah, ini kan punya limit nih. Itu kan nggak ada loncatan, tapi ada satu titik bolong. Nah, dia jadi nggak kontinu. Alias kan dia nilai limitnya beda sama nilai fungsi. Ingat-ingat lagi yang kemarin. Jadi nggak punya turunan di titik ini. Ingat ya, nggak punya limit, nggak punya turunan, nggak kontinu. Itu tuh di suatu titik. Jangan stop di situ doang. Nggak punya turunan, jangan stop di situ aja. Tapi nggak punya turunan di titik apa gitu. Nggak kontinu di titik apa gitu ya. Kalau turunan, dia kurvanya harus mulus. Jadi kalau misalnya ada yang tajam walaupun dia kontinu, misalnya kayak gini, lalu gini. Nah ini kan kontinu nih, kan nggak ada bolongan. Tapi ada yang tajam di situ. Nah kalau ada yang tajam, dia nggak punya turunan di situ. Di sini dia nggak punya turunan. Jadi kalau misalnya yang di atas aja dia nggak punya, alias maksud saya dia nggak punya limit, yang bagian ini saja dia gagal misalnya, pasti dia juga nggak kontinu dan nggak punya turunan. Misalnya dia nggak kontinu, pasti dia nggak punya turunan. Kalau misalnya dia punya turunan, pasti kontinu. Kalau kontinu, pasti punya limit gitu. Jadi pahamin tingkatannya itu ya. Semakin ke bawah, semakin khusus. Jadi pahami jika ini, maka ininya jangan kebalik-balik. Yang nomor 8 di titik mana saja dia nggak punya turunan? Coba ada yang jawab dong. Nggak harus semuanya, nggak harus semua titik dia bilangin. Kan ini jawabannya banyak titik nih. Beberapa titik aja benar udah lumayan. Tentukan semua titik di daerah asal di mana F tidak mempunyai turunan. Di X sama dengan berapa aja dia nggak punya turunan. Dari penjelasan saya tadi. Ada tentang limit, tentang kontinu, tentang turunan. Ayo, nggak ada yang bisa? Nggak mungkin karena malu kan? Ayo, ngomong ayo, coba. Halo, halo.
Ada orang nggak sini? Tadi udah saya jelasin. Kalau turunan itu kurvanya harus mulus. Kalau ada tajam, dia nggak punya turunan. Lalu kalau misalnya dia nggak punya limit, nggak kontinu, pasti dia nggak punya turunan juga. Kalau yang ini nggak terpenuhi, yang atas-atas pasti bawahnya nggak terpenuhi juga. Kalau bawahnya terpenuhi, pasti atasnya terpenuhi. Gitu. Halo, halo. Ya, Pak. Sean bisa nggak? Kenapa, Pak? Tadi nge-lag, Pak. Bisa, maksudnya bisa gimana, Pak? Oh, ini ngejawab nomor 8 di titik mana saja kurva ini, fungsi yang hijau ini nggak kontinu. Ini kan kurva hijau nih. Oh iya, Ini Pak. fx-nya. Di mana Ya. saja dia nggak kontinu, di titik mana saja, x sama dengan mana saja. Dari penjelasan saya tadi yang ini. Di titik, berapa tuh ya? Min 2 berarti nggak kontinu ya, Pak? Iya, alasannya kenapa? Salah Karena juga dia nggak apa-apa. pertama, Coba pertama grafiknya nanti patah. ngomong. Ya nggak sih, Pak? Harusnya nyambung kan, Pak? Apa? Grafiknya nggak nyambung sama, Iya, nggak nyambung. ya. Jadi di di X sama dengan min 2 dia nggak punya turunan di sini. Dia tuh di sini, yang ini tuh nggak kontinu karena F tidak kontinu di X sama dengan min 2. Kan nggak nyambung tuh kurvanya. Kan tadi saya bilang kalau kontinu itu nyambung. Kalau ada yang bolong atau nggak nyambung, dia nggak kontinu. Alias ini sebenarnya limitnya ini tak hingga. Kan ini limit kirinya min tak hingga nih. Kan dia menuju ke bawah sampai ke bawah banget. Ini menuju ke atas banget. Ini limit kanannya positif tak hingga, limit kirinya negatif tak hingga. Dia nggak kontinu juga di situ kan. Terus di mana lagi, Sen? Di min 1 juga berarti nggak kontinu Alasannya juga. apa? Iya, Berarti min salah juga. satu Nggak juga. nyambung juga, Pak, grafiknya, Pak. Ya, karena nggak nyambung juga ya, sama Ya. ini. Karena nggak kontinu. Cuman bedanya dengan yang min 2 tadi, kalau min 2 itu, tadi itu limit kiri, limit kanannya Nggak ada. ada, limit Oh, kirinya ada ya? min tak hingga, limit kanannya positif tak hingga. Kalau yang min satu ini nggak punya limit. Oh, nyari limit ini. Nah, limit aja nggak punya, apalagi kontinu kan. Iya. Ini aja dia nggak punya, apalagi kontinunya. Tapi kalau kalian jawab pun misalnya nggak kontinu di X sama dengan min satu, boleh-boleh aja. Kan alasan sebenarnya karena nggak punya limit. Tapi kalau nggak punya limit itu pasti nggak kontinu. Kalian jawab nggak kontinu pun boleh, nggak punya limit pun boleh. Kan ini tuh sekaligus dua-duanya kan, nggak punya limit juga nggak kontinu. Tidak kontinu di situ, ya itu aja lah. Pokoknya dia nggak punya limit juga ya. Atau saya tulis juga deh, limit X menuju min satu dari fx tidak ada. Ini nggak punya limit artinya bahasanya. Terus di mana lagi, Stan? Ada lagi nggak? Dia nggak punya turunan. Ini bahasanya turunan ya. Yang tidak punya turunan ya, Pak. Berarti di titik 2 karena dia nggak mulus kan, Pak? Oke, mantap, mantap. Akhirnya ada yang bisa ngomong. Benar atau salahnya itu belakangan. Yang penting ngomong dulu. Ternyata Sian udah ngomong benar pula. Karena eh, F di X sama dengan 2 tidak mulus. Ada tajam kan di situ? Oke. Siapa yang ngomong nanti dia yang bakal paham. Bahkan ya, paham pun belum tentu kalian bisa nulisin jawabannya di kertas jawaban. Ya, saya kasih waktu deh. Ada yang mau ditanyakan nggak ini? Saya kasih sekitar waktunya 15 detik. Oh, selain ini ada lagi nggak, Sen? eh Maksudnya yang tidak ada limit atau kontinu atau turunannya gitu, Pak. Tidak punya turunan kan, soalnya tentang Oh, tidak ada turunan. turunan Dan ya. soalnya tentang turunan, Oh, cuman alasannya bisa karena nggak kontinu atau karena nggak mulus ini. Ada lagi nggak di titik di mana dia nggak punya turunan? hmm, sejauh ini saya lihatnya nggak ada sih, Pak. Apa Iya, nggak ada. lagi? Ya Nggak emang ada. nggak ada. Oke, Udah tiga titik ini doang. Titik yang ini, sama titik yang ini. oke. Yang lain coba paham nggak yang lain?
Sambil kalian lihat, saya mau screenshot kehadiran. Kalau misalnya Bapak nggak buka SIX-nya. Oke lah, kalau nggak ada yang bertanyakan, kita lanjut ya. Tadi tuh nomor paling-paling mudah, ke bawahnya bakal susah. Tapi semoga kalian bisa ngikutin ya. Nomor 9 kayaknya kita bahas yang mana ya? Bahas yang biru aja kali ya, kayaknya lebih mudah. Oke. Hmm, Definisi turunan, yang definisi asli yang pakai limit kan ada dua tuh, ada dua jenis ya. Hmm, Tunggu, ini nomor 9 ya. 8, 9. Pada definisi turunan. Yang 9A aja kali ya, kayaknya. Apakah lebih mudah 9A ya? Tunggu, saya lihat dulu ya. Oke, saya tuliskan definisi turunan dulu aja ya. Kan definisinya ada dua macam tuh. Hmm, F aksen A itu ada dua macam penulisan fungsinya. Tinggal dipilih aja. Limit H menuju 0, sorry. Ya, limit H menuju 0, FA plus H dikurang FA per H. Terus yang kedua, limit kuning jelas nggak ya warnanya? Ya, nanti saya ganti. Ini lanjut dulu aja. Limit X menuju A, Fx dikurang Fa per X kurang A. Nah, ini definisi turunan ya. Jadi mencari turunan pakai limit. Kalau nanti soalnya disuruh kalian mencari turunan pakai limit, atau bahasanya pakai definisi, kalian pakai yang rumus kayak gini. Oke, kita coba kerjakan yang B aja deh. Kayaknya lebih mudah yang A aja ya. Periksa apakah fungsi berikut mempunyai turunan di X sama dengan A dengan meninjau limit kiri dan kanan pada definisi turunan. Nah, jadi ini ada definisi turunan dua buah. Nah, nanti ada namanya turunan kiri, turunan kanan. Nah, kalau turunan kiri tinggal limitnya limit kiri, kalau turunan kanan jadi limit kanan gitu. Nah, ini kan em, A-nya di titik A ya, diperiksa di titik sama dengan satu misalnya. Di titik satu apakah fx ini punya turunan gitu. Jadi coba kita pakai yang bawah ini. Boleh pakai yang atas juga, tapi eh, biasanya akan lebih mudah pakai yang bawah kalau diketahui titik A-nya. Kalau diketahui mau cari turunan di titik apa gitu. Jadi ini tugas kita mencari
turunan, ini turunan. Kalau simbol kayak gini biasanya turunan kiri itu simbolnya kayak gini. Jadi f aksen 1, kita akan mencari turunan kiri di 1. Nah, satunya itu karena dia menyuruh kita untuk memeriksa punya turunan nggak dia di 1 gitu. Nah, jadi kita itu mencari turunan kiri sama nanti turunan kanan. Nah, sekarang turunan kiri dulu. Turunan kiri, kita pakai definisi turunan yang ini, tapi limitnya limit kiri. Limit X menuju, kalian perhatikan yang ini ya, nanti saya minta kalian ngerjain yang turunan kanan. Walaupun tetap saya yang nulis. Limit X menuju 1 dari kiri, Fx kurang F1 per X kurang 1. Sama dengan limit X menuju 1 dari kiri. Ini Fx-nya diganti apa? Kalian perhatikan soal yang, oh sorry, yang B ya. Aduh, saya jadi agak rancu, sorry. Ini yang kita kerjain yang B aja. Jadi saya mau ngerjain yang B, tapi saya ngebacanya yang A. Kita yang B ya. Berarti di 0 sekarang. A kita 0. Saya jadi agak bolak-balik jadinya. 0. Yang ini 0. Yang ini X kurang 0. Oke, jadi yang kayak gini ya. Nah, lalu ini fx-nya diganti dengan apa nih? Kan saya udah tulis ini. Yang ini kan. Nah, sekarang yang ini. Fx-nya diganti dengan apa? Coba ada yang bisa nggak? Ini soal B ya, coba perhatikan yang B. Saya tandain deh biar nggak salah-salah kayak saya tadi. Nah, soal yang B. Saya udah buat tadi nih limit kiri fx kurang f0 per x kurang 0. Nah, limit x menuju 0 dari kiri menuju 0 dari kiri. Nah, fx-nya diganti dengan apa? Ada yang bisa nggak? Perhatikan yang merah ini. Kalau x-nya menuju 0 dari kiri, aduh, masalah simbol lagi. Ternyata G ya simbolnya. Nggak terlalu masalah. Kalau x-nya mendekati 0 dari kiri, gx-nya diganti jadi apa? Halo? Ini gx-nya apa? Gx yang ini. Kita akan tuliskan di sini. Yang penyebutnya kan x kurang 0, x doang. Nah, sekarang gx. Gx-nya sama dengan apa? Halo? Ini, definisi gx-nya ini. 1 kurang x pangkat 3, kalau x-nya kecil sama 0, cos x kalau x-nya besar dari 0. Nah, sekarang kita mendekati 0 dari kiri. Berarti si gx ini diganti jadi apa? Satu Di sini. min X pangkat 3. Berapa? Satu min X pangkat 3 bukan, Pak? Iya. Sean lagi ya itu ya? Iya, Pak. Oh, oke. Karena kan X kita kan mendekati nolnya dari kiri, artinya kita kecil dari nol. Makanya kita pakai 1 kurang X pangkat 3. Kalau G0 berapa, Sian? Yang ini. Yang ini sekarang, G0. Ya, 0 berarti A sama 0. Ah, Bukan. G0 itu ngelihatnya, kalau X-nya 0, sama juga nggak sih, Pak? Berarti? iya, yang ini juga, tapi Iya. diganti X-nya dengan 0. Oh, 1 min 0 berarti dia. Nah, yang ini jangan lihat dulu. Yang ini jangan lihat. Ini tuh Oh, cuman oke. yang limitnya tadi. Yang 0 yang ini tuh, yang limit yang ini sekarang. Jadi, Pak. Eh,
Berarti ini 1 kurang 0 pangkat 3. Itu karena ini ya, ini tuh GX itu yang ini, kalau X-nya kecil sama 0. Kecil sama 0 berarti kan termasuk 0 kan? Jadi kalau X-nya sama dengan 0, persis sama nih, persis sama 0, kita pakai GX-nya yang ini. Nah, berarti kalau G0, artinya kita pakai yang ini, ganti X-nya dengan 0. Makanya saya buat yang ini. 1 kurang 0 pangkat 3. Nah, setelah ini, kita sambung ke sini aja ya. Coba kita sederhanakan dulu deh, biar kalian nggak ragu. Ini disederhanakan jadi apa, Sian? Bentuk yang ini. Jadi apa tuh? Berarti 1 - 1 ya, Pak? 0, X pangkat 3 per X. Iya, berarti min X kuadrat ya. Iya. Hati-hati ya ada minnya. Yang ini kan Oh min iya. X kuadrat. Ini kan Hmm. min X pangkat 3, terus kita bagi X. Kalau Iya. satu yang ini habis dengan satu yang ini. Ini Iya. kan 0 doang kan, nggak masalah. Jadi hasilnya berapa ini, Sian? Berarti Saya sambung, min 0 saya pangkat 2 sambung ke ya? sini. Berapa? Min 0 pangkat 2 berarti ya, Pak? X-nya masukin Iya, 0 ya? iya, sama dengan berapa? 0. 0. Ya, gini aja. Iya. Terus turunan kanan, coba kamu contek caranya, Sian. Berarti pakai Tapi sekarang turunan kanan. apa ya? Berarti GX-nya Sama itu dengan cos X ya, Pak? apa? Berarti GX-nya itu cos X. Oh iya, ya, jadi kita tulis yang ini dulu ya. Limit X Oh, menuju 0 dari kanan, ya. Gx kurang G0 per X kurang 0. Sama dengan limit X menuju 0 dari kanan. Gx-nya diganti apa sih, Yan? Diganti cos X, Pak. Cos X. Kalau G0-nya apa? Kalau G0 berarti cos 0. Salah. Oh, G0. Ingat, G0 itu artinya di titik oh, persis X sama dengan 0. oh, 1 min X pangkat 3 berarti. Iya, tetap pakai yang ini. Oh, minus 1 X Tetap pangkat pakai yang 3. ini, tapi ganti X-nya dengan 0 gitu. Iya, Kurang sama kayak yang tadi. iya, Ini kan sama nih. iya. Bedanya ini doang. Kalau ini GX-nya yang 1 min X pangkat 3. Kalau sekarang GX-nya cos X per X X. Coba sederhanakan dulu biar gampang ngelihatnya ya. cos X min 1 per X ya. Menuju 0 dari kanan. Ya, cos X kurang 1 per X. Ini nilainya tahu nggak, Sen? Nilai apa ya, Pak? Nilai limit ini. Sama dengannya sama dengan apa? Tahu nggak angkanya? Kayaknya enggak deh, Pak. Oh, ini kan sebenarnya kalau di SMA tuh dikasih rumus tuh limit X menuju 0 dari cos X kurang 1 per X itu biasanya kalau di SMA tuh udah ada sebagai rumus. Oh Tapi iya, kalau kalau kita nggak mau pakai rumus, kita coba hitung aja. Ini kita pakai kali oke, sekawan. oke. Ini kita kali sekawan, kita kalinya dengan cos X plus 1 per cos X plus 1. Hmm. Limit X menuju 0 dari kanan. Terus yang atas kita kalikan, itu Iya, jadi cos kuadrat kurang 1. oke. Cos kuadrat X kurang 1 per X kali Cos X plus 1. cos X plus 1. Nah, cos kuadrat X kurang 1 itu sama dengan min sin kuadrat. Iya ya. Kan ada di ada identitas trigonometri tuh sin kuadrat plus cos kuadrat itu sama dengan 1. Nah, berarti kalau 1 kurang cos kuadrat kan sin kuadrat. Nah, Iya, Pak. sekarang cos kuadrat kurang 1 berarti jadi min sin. Min Oh, sin kuadrat X per X kali. cos Ingat ya, X. cara menghitung limit yang pakai pemfaktor atau kali sekawan itu tuh tujuan sebenarnya menghilangkan pembuat nol si penyebut agar nanti kita nggak membagi dengan nol. Itu tujuannya. Nah, ini bisa kita pisah limitnya. Jadi gini.
limit X menuju 0 dari kanan, sin X per X, sin yang sin kuadrat itu saya pecah jadi sin kali sin. Satu buah sinnya saya dekatkan dengan X, satu buahnya lagi Oh, oke. saya pasangkan dengan cos X plus 1. Oh, aku ya. Tapi ingat ada minnya di situ kan. Terserah Iya. aja mau kasih minnya di mana. Misalnya di sini boleh. Eh, Nah, gitu. Nah, yang ini itu nilainya 1. Limit X menuju 0 dari sin X per X, ini 1. Nah, tinggal yang kanan. Tinggal yang ini maksudnya. Tinggal yang ini. Nah, itu kan udah nggak per 0 tuh. Coba perhatikan kalau kita substitusi X-nya 0 ke penyebut, ini kan jadi cos 0 plus 1. Cos 0 plus 1 nilainya berapa, Sian? dua. Ya. Iya, cos 0 plus 1 itu sama dengan 2. Karena kan cos 0 1. Terus kita tambahin 1 jadi 2. Bukan 0 kan? Jadi boleh disubstitusi. Jadi kita substitusi aja. Min sin 0 per cos 0 plus 1. Sama Iya. dengan 0 per 2. Sin 0 Iya. kan 0. Iya. Ya, minnya terserah deh. Mau pakai min juga boleh. Sama dengan 0 gitu. Iya. Udah, dapat tuh turunan kanan. Nah, terus kita periksa turunan kirinya sama nggak ya dengan turunan kanan? Hmm. Sama Sama. nggak, Sen? Sama, Pak. Sama ya. Jadi gini, Iya. Bentar di. karena turunan kiri di titik 0 sama dengan turunan kanan di titik 0, maka G aksen 0 ada gitu. Kan tadi kita diminta untuk memeriksa apakah G aksen di titik A-nya ada. Titik A-nya dikasih 0. Jadi gini aja. Ya. Saya tadi ragu-ragu mau ngerjain yang A, soalnya di tutorial sebelumnya tadi saya ngerjain yang B. Saya belum ngerjain yang A. Saya takut nanti soal A-nya ternyata susah, malah bikin bingung kalian. Jadi saya lebih memilih jalan aman, ngerjain soal yang udah saya kerjain juga. Saya kasih waktu 30 detik buat kalian lihat soal ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini emang letak susahnya di nyari turunan kanan sih, karena perlu kali sekawan. Kalau turunan kiri gampang ya tadi. Jadi kalian bedain ya, kapan yang menggunakan apa memilih GX itu yang mana gitu. Memilih GX yang mana itu kan lihat tergantung X menuju nolnya dari kiri atau kanan. Terus bedain dengan G0. Kalau G0 itu udah persis di X sama dengan nol. Jadi lihat aja di fungsinya X sama dengan nolnya kan yang ini. Jadi mau turunan kiri atau turunan kanan, G0-nya tetap pakai yang ini. Yang GX-nya yang beda. Saya paham ya? Paham, Pak? Ini sih letak susahnya di turunan kanan ini karena kali sekawan. Kayaknya sih lebih mudah yang A, cuman saya takut-takut tadi apakah susah karena itu ada mutlaknya kan. Apalagi di dalam mutlak itu kuadrat, takut bikin kalian tambah bingung. Ya kalau nggak ada yang bertanya kan saya lanjut aja. Kalau kalian nggak nanya tapi nggak paham ya kalian sendiri yang rugi. Kalau nggak paham tuh nanya. Nggak apa-apa kita lama-lama di beberapa soal asal kalian paham. Nomor 11. Tentukan A dan B sehingga fungsi f yang didefinisikan dengan itu mempunyai turunan di setiap bilangan real. Ini mirip juga dengan yang nomor 10 tadi. Jadi kalau nomor 10 tadi kita disuruh ngecek apakah dia punya turunan di suatu titik gitu. Nah, kalau sekarang kita mau mengatur agar dia punya turunan di setiap bilangan. Lalu sekarang berapa sih A dan B-nya agar dia punya turunan di setiap bilangan itu, di setiap bilangan real. Nah, uh, saya pernah ngasih tips juga, kalau kalian nggak lupa, kalau ada fungsi piecewise seperti ini, baginya tuh kayak gini. X kecil sama sekian, X besar dari sekian gitu. Pembagiannya itu kayak gini. Kecil dari A misalnya, terus besar dari A.
Nah, kalau pembagiannya kayak gini, itu yang kalian lakukan limit kiri, limit kanan. Nah, kalau nanti tentang turunan, berarti turunan kiri, turunan kanan. Kiri kanan ya. Nah, kalau nanti pembagian piecewise-nya itu, ini sudah sering saya ulang. Kalau pembagian piecewise-nya itu kayak gini, fx sama dengan sekian-sekian, kalau x-nya sama dengan a, sekian-sekian, kalau x-nya tidak sama dengan a. Ini kan beda ya bentuknya ya, coba perhatikan. Beda kan? Nah, kalau nanti piecewise-nya kayak gini, itu yang kalian kalian nggak perlu limit kiri, limit kanan. Yang kalian perlu lakukan itu men-set bahwa limitnya sama dengan nilai fungsinya gitu. Nah, kalau yang ini limit sama dengan nilai fungsi. Kalau yang kayak gini, limit kiri, limit kanan. Limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, bedain ya. Ini saya tulis nggak rapi sengaja, nanti mau saya hapus karena ini udah sering saya ulang juga. Jadi saya harap kalian nggak lupa. Oke, saya hapus ya. Jadi ini yang kita lakukan nanti tentang limit kiri, limit kanan atau turunan kiri, turunan kanan. Nah, eh saya tadi udah bilang juga tingkatan ada limit, ada kontinu, ada turunan. Turunan itu udah yang paling khusus. Nah, sekarang kan kita mengatur agar dia punya turunan. Jadi kalau ini tuh saya kenapa bahas-bahas kontinu karena saya lihat di sini ada dua variabel A dan B. Ada dua sesuatu yang mau dicari tahu yaitu A dan B. Kalau ada dua yang mau dicari tahu, itu tuh kita perlu dua informasi. Ingat SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Kalau kita mau mencari dua nilai variabel, kita perlu dua persamaan. Makanya selain tentang turunan, kita juga perlu memanfaatkan kekontinuan. Nah, jadi karena ini kita mau mengatur agar dia punya turunan, kita juga harus mengatur agar dia punya kontinu, gitu ya. Nah, sekarang di masalah di titiknya lagi. Ingat ya, saya pernah bilang kalau pisosnya kayak gini kan cukup fokus di titik-titik yang di batasnya aja, di satu aja gitu. X sama dengan 0, X sama dengan min 1, nggak usah pedulikan. Karena, tapi alangkah lebih baiknya itu kalian tetap perlu bilang juga bahwa hmm, gini, jelas bahwa F punya turunan di X tidak sama dengan satu. Jadi selain satu, ini kan batasnya satu ya, kecil sama satu, terus besar satu. Nah, selain satu, dia itu jelas punya turunan. Karena kan kalau X-nya kecil dari satu nih, nggak pakai tanda sama dengan ya. Kalau X-nya kecil dari satu, F aksen kita nanti ini tinggal kita turunin. Nanti ini kan polinom, kalau kita turunkan jadi linear ya pasti ada kan, nggak ada masalah. Yang ini gitu juga, kita turunkan jadi kuadratik nggak ada masalah juga. Jadi pasti dia punya turunan untuk x-nya selain satu. Nah, yang jadi PR itu ini akan dicari selanjutnya akan dicari A dan B agar F kontinu di X sama dengan satu. Nah, sekarang sama dengan satu lagi. Nah, kita fokusnya di titik X sama dengan satu sekarang. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, kita itu perlu mengatur dua buah, yaitu hmm, kekontinuan di X sama dengan satu. Soalnya tentang turunan, mempunyai turunan, tapi kok malah bahas kekontinuan? Ini sudah saya jelaskan tadi, karena kita perlu dua informasi. Karena di sini ada dua variabel A dan B. Jadi kita perlu mencari A dan B agar dia kontinu di X sama dengan satu. Nah, ingat lagi pelajaran kemarin agar kontinu nilai limit kirinya sama dengan limit kanan. Ingat lagi bentuk
piecewise yang ini, saya sudah sering banget ulang-ulang. Kalau piecewise kayak gini, yang kita lakukan adalah men-set limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, sekarang kita cari limit kirinya. Limit X menuju 1 dari kiri, dari fx, sama dengan apa ini? Ada yang bisa nggak? Limit X menuju 1 dari kiri, fx-nya diganti dengan apa? Halo? Ini limit kiri fx, limit X menuju mendekati 1 dari kiri, dari fx. Ini fx-nya diganti dengan apa? Di sini, ini belum ngitung hasil. Halo? AX kuadrat tambah BX bukan Kak? Ya, ax kuadrat plus bx. Jangan takut-takut ngomong ya. Ini sama dengan apa? Lanjutkan tadi yang ngomong siapa? Siapa ya tadi? Saya lupa lihat namanya. Kinan kali tadi ya? Enggak. Iya Kak. Ya, ini sama dengan apa? Ini kayak ngitung limit. A dan B-nya jangan pusingkan dulu. Pokoknya ini mirip kayak menghitung limit. Saya udah sering jelaskan cara menghitung limit. Pertama, kalian fokus kalau ada penyebut. Penyebutnya nggak boleh nol gitu. Nah, ini kan nggak punya penyebut. Kalau nggak punya penyebut, ya penyebutnya nggak nol kan? Langsung substitusi. Jadi sama Iya. dengan apa ini, Kinan? Eh, A kali 1 kuadrat tambah B kali 1 Iya. Nah, kita langsung aja deh. Sama dengan apa itu? sama dengan A tambah B. Oke. Udah gini. Ini adalah limit kiri. Nah, sekarang limit kanan. Limit X menuju 1 dari kanan, fx sama dengan... Nah, ini apa, Kinan? Ganti fx-nya. X pangkat 3 min 5. Iya. Oh, tunggu. Tunggu ya. Hmm, makan nelfon. Kita ganti jadi apa tadi? X pangkat 3 kurang 5 ya? Ya Kak. X pangkat 3 kurang 5. Terus sama dengan apa ini, Kinan? Hmm, Jadi min 4. Min 4 ya. Oke, jadi agar f kontinu di X sama dengan 1, yang kita punya apa jadinya, Kinan? Agar f kontinu di X sama dengan 1. Gak, gak tahu Kak. Limit kiri harus sama dengan limit kanan. Oh iya, Berarti benar-benar. yang kita punya, Eh Harus A tambah B sama dengan min 4. oke, benar. A tambah B, saya buat di bawah aja lah ya. A tambah B sama dengan min 4. Nah, ini kita simpan dulu. Kita namakan misalnya persamaan 1. Ini kita simpan dulu. Nah, ini yang saya bilang tadi, satu informasi itu. Nah, sekarang tentang turunan lagi. Turunan di X sama dengan 1. Nah, ini sebenarnya ada cara formalnya. Jadi cara formalnya itu kayak soal sebelumnya tadi, kalian cari turunan kiri, turunan kanan. Jadi kayak gini. Hmm, F aksen kiri 1 sama dengan limit X menuju 1 dari kiri, Fx kurang F1. Ini pakai definisi. Kayak mencari turunan pakai definisi. X kurang 1 gitu. Ini kalian cari, terus
F turunan kanan sama dengan limit X menuju 1 dari kanan, Fx kurang F1 per X kurang 1. Ini kalian cari. Nah, ini cara resminya. Saya bilang resmi gitu. Nanti setelah kalian dapat turunan kiri, turunan kanan, kalian samakan mereka. Kayak tadi juga, kayak kekontinuan juga. Nah, tapi ini cukup susah menghitungnya. Cukup susah. Saya takut kalian tambah bingung. Saya kasih kalian cara lain aja. Tapi ini saya rasa boleh. Yang bintang merah itu pengganti yang saya garis merah ya. Nah, jadi caranya, dia mirip kayak limit biasa jadinya. Mirip kayak limit biasa yang kayak gini. Jadi, ini saya bilang limit nggak biasa karena kan ada fx kurang f1 per x kurang satunya. Nah, nanti cara saya itu mirip kayak limit biasa yang ini. Mirip limit biasa yang ini, tapi bedanya ini kan pakai f. Nah, sekarang kita f aksen di situ. Jadi dia tuh kayak tingkatan-tingkatan ya, limit, kontinu, turunan gitu. Jadi agar kayak gini ya. Jadi saya gini aja lah. Yang mau saya tulis merah ini pakai trik kayak gini. Kan agar f kontinu di x sama dengan a, limit kirinya sama dengan limit kanan gitu ya. Ini sebenarnya sih baru agar punya limit, tapi ini tetap harus dipenuhi juga. Nah, gini ya, agar f kontinu di x sama dengan a, limit kiri sama dengan limit kanan dari fx. Nah, sekarang kita turunkan satu tingkat. Agar f aksen ada di x sama dengan a, ada itu kan artinya kontinu kan, maksudnya kalau kayak gini kan jadi putus tuh f aksennya. Kalau kurva f-nya kayak gini, f aksennya kan putus tuh karena di sini ada tajam. Kalau putus berarti kan kurva f aksennya jadi kira-kira gini kan. Jadi kira-kira gini misalnya kurva f aksennya. Nah, ini kan putus nih. F-nya ini, f aksennya ini itu kan jadi putus kurva f-nya. Jadi kita itu membuat agar kurva f kita itu nggak putus. Nah, analog dengan yang atasnya, dengan yang ini, analog dengan yang ini, agar f aksen ada di x sama dengan a, limit x menuju 1 dari kiri. Nah, kalau tadi fx, sekarang f aksen. F aksen gitu. Nah, inilah yang mau saya pakai. Yang saya bulatin kuning ini yang mau saya pakai. Jadi awalnya saya cari definisi f aksen dulu, f aksen x di titik selain 1. Karena kalau di titik persis sama 1, kita nyarinya harus pakai limit, pakai definisi. Kalau di titik selain 1, bisa tinggal kita turunkan mereka, turunkan ini gitu. Nah, turunan dari ini apa? Ada yang bisa jawab nggak? Mencari turunan ini nggak pakai limit, langsung aja dari rumus turunan yang kalian tahu. Ini diturunkan terhadap X jadi apa? Ayo. Soal tutorialnya memang agak susah-susah sih. Terutama ini ya, buat kelas mulang kan harusnya nggak usah terlalu susah-susah. Ini kan buat kelas biasa. Tapi kan harus disamain gitu ya. Ayo, ini kalau diturunkan jadi apa yang saya lingkarin?
diturunkan terhadap X, ini nggak perlu pakai limit, langsung rumus turunan yang kalian tahu. Nggak ada yang jawab, nggak ada yang bisa kah? Ya udah, saya cari X bukan. apa? 2X tambah B. Iya, kirain nggak ada yang tahu. Ini yang lain yang nggak ngomong bener nggak tahu. Ini pelajaran SMA. Caranya emang agak, ya, soalnya emang agak susah sih. Saya juga memikirkan cara menjelaskan agak susah biar kalian paham. Nah, sekarang tuh saya tinggal giliran nanya. AX kuadrat plus BX diturunkan jadi apa? Nah, itu kan jelas tuh pertanyaan saya. Ya, apa tadi? 2AX plus B. 2AX plus B. Kalau si X pangkat 5 kurang 3 diturunkan jadi apa? Jadi 3X pangkat 2. Ya, itu siapa? Kinan tadi ya? Saya lupa lihat namanya. Iya, Kak. 3X kuadrat ya? Iya. Nah, sekarang mendefinisikan pisaunya itu agak beda. Kalau tadi itu kan yang bagian atas ini X-nya kecil sama satu, yang bawahnya X besar satu. Nah, kalau sekarang kayak gitu juga, tapi bedanya nggak pakai tanda sama dengan. Ini X, apa tadi, besar satu ya, saya lupa. X kecil satu, besar satu. X kecil satu, X besar satu. Nah, bedanya itu nggak ada tanda sama dengan di sininya lagi. Oke, nah itu adalah f aksen X di titik selain satu. Nah, maka sebenarnya ini jawab yang menjawab pernyataan kita tadi yang mengatakan jelas itu. Kan tadi ada kata-kata jelas. Jelas bahwa F punya turunan di selain satu. Nah, sebenarnya karena ini. F aksen X-nya yang ini untuk yang kecil dari satu, yang ini kalau untuk besar dari satu. Ini kan jelas ada nih berapapun nilai X-nya kita masukkan, selalu ada kan F aksennya. Nah, tapi ini tuh baru untuk X selain satu. Nah, sekarang untuk X sama dengan satu, kita pakai yang konsep kuning. Hmm, pakai yang kuning, konsep yang saya bulatin kuning tadi. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah mencari turunan kiri di satu. Nah, turunan kiri pakai rumusnya yang ini. Yang turunan kanan yang ini. Nah, sekarang turunan kiri dulu, biar satu-satu. Limit X menuju 1 dari kiri dari f aksen X. Nah, itu. Bedanya dengan cara sesungguhnya, kalian perhatikan ini. Kalau cara sesungguhnya mencari turunan kiri satu itu, limit X menuju 1 kiri, Fx kurang F1 per X kurang 1. Nah, kalau sekarang, limit X menuju 1 dari kiri, F aksen X. Gitu aja. Saya udah coba tadi cara sebenarnya di kelas sebelumnya, dan agak susah, tapi untungnya tadi ada yang bisa. Makanya saya nggak mau bahas cara sebenarnya di sini karena agak susah. Saya mau pakai cara yang lebih mudah aja. Oh, saya tulis aja lah ya, biar kalian nggak bingung kok. Yang merah ini buat apa sih gitu. Ini cara satu gitu ya. Tapi cara satunya nggak saya lanjutin. Yang saya lanjutin di sini cara dua. Ini cara duanya cuma buat nyari turunan kiri turunan kanan ya, bukan buat keseluruhannya. Kan tadi udah ada lagi kan bagian kekontinuan. Kalau kekontinuan caranya satu aja. Nah, ini kita lanjutkan nih. Limit X menuju 1 dari kiri. Nah, F aksen X-nya diganti dengan apa? F kurung X min F1. F aksen X kan kita udah dapat ini definisinya. F aksen X adalah ini, kalau ini. Nah, sekarang F turunan kiri dari satu adalah limit X menuju 1 dari kiri F aksen X. Nah, limit X menuju 1 dari kiri. Nah, F aksen X-nya diganti dengan apa? Kalau 2AX X-nya, tambah B. ya, pakai yang ini ya, karena X-nya kita kecil dari satu. Ya.
2AX plus B. Sama dengan apa? 2A tambah B. 2A plus B. Oke. Kalau turunan kanan, Oke, 3X kuadrat. Hasilnya jadi 3. oke, mantap. Nah, berarti agar f aksen ada, f aksen di satu ada, apa yang kita punya? Kayak tadi pertanyaannya. Kayak yang ke kontinen tadi saya nanyanya. 2A tambah B harus sama dengan 3. Oke. 2A plus B sama dengan 3. Nah, ini persamaan 2. Jadi kita punya dua persamaan. Yang tadi kita dapat dari informasi kekontinuan, A plus B min 4. Saya tulis lengkap-lengkap deh, biar kalian membacanya nggak bingung-bingung. Dari 1 dan 2, saya takut kalau kalian membacanya nanti beberapa saat, udah lama sejak ini, nanti kalian lupa. Kayak yang merah-merah tadi saya tulis itu kok ditulis tapi kok jadi kemana gitu. Cara 1, nggak lanjut gitu. Nggak, lanjutkan sendiri gitu ya. Nanti kalau kalian mau belajar pakai cara 1. Nah, ini cara 2 ini khusus buat saya ngajar. Ngajar aja biar kalian mudah menyerapnya. Berarti kita punya dua persamaan. A plus B sama dengan min 4. Satu lagi, 2A plus B sama dengan 3. Cara dapat A dan B-nya gimana? Dikurang bisa nggak, Kak? Dikurang. Jadi apa? Jadi A sama dengan min 7. Kamu nguranginnya atas kurang bawah atau bawah kurang atas? Eh, Ini kurang ini apa ini kurang ini? Boleh aja dua-duanya. Kalau bawah kurang atas, ya benar ini A. Tapi sama dengannya salah. Sama dengan apa harusnya? Jadi 7. 7. Kalau kamu nguranginnya bawah kurang atas, harusnya gini. Min, Min A sama dengan 7. min 7. Oh, min... Oh, min Sorry, 7. sorry. Min A sama dengan min 7. Baru dapat Jadi hal yang sama. hasilnya sama. Mm-mm. Kalau A-nya 7, B-nya berapa? Tinggal langsung masukin ke persamaannya nggak sih, Kak? Iya, ke salah satu. Ke salah satu aja. Terserah yang Jadi mana. yang itu jadi 7. Jadi min 11. Iya, oke, mantap. Udah, kita cuman disuruh biar dapat A dan B. Atau kalau mau jelas kayak begini. Jadi, agar f aksen 1 ada, A sama dengan 7 dan B sama dengan min 11. Saya kasih waktu 30 detik buat lihat-lihat ini. Silahkan tanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kecil banget nggak ya? Ini soalnya memang susah. Satu nomor cuma satu poin, jadi mau tak mau harus ngerjain yang ini. Satu anak soalnya maksud saya. Cuman nggak ada A, B-nya. Nanti kalau pas kalian belajar, coba pakai cara sebenarnya ini ya, yang saya merahin. Agak susah itu soalnya. Saya rasa sih di ujian boleh-boleh aja pakai cara 2 saya ini. Lebih sederhana. Asal jangan salah-salah tulis aja kalian. Maksudnya
Ya, kayak ini kan tadi udah saya tekankan tuh nggak ada tanda sama dengan di sini. Ya jangan nanti bikin pakai sama dengan. Karena kan f aksen 1 itu khusus lagi dia cara nyarinya, nggak bisa langsung pakai diturunkan aja. Tapi harus pakai limit kan, pakai yang ini. Tapi bisa juga pakai yang ini. Kamu nanya kalau buat yang cara yang kedua itu ada tipe soal spesifik nggak yang nggak bisa dipakai? Nggak ada. Bisa Bisa-bisa semua aja. tipe soal. Iya. Kalau bentuk fungsinya agak mudah, misalnya linear-linear aja ini. Kalau linear mah pasti nggak punya turunan. Biasanya sih emang gini, udah paling mudah ini sebenarnya. Oh, palingnya agak mudah ada trigonometri sih salah satu bentuknya. Misalnya ada linear sama apa kuadratik sama trigonometri. Ini kan karena ada kubiknya jadi agak susah. Pangkat 3 maksudnya. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ada 30 detik nggak ya? Ini cara satu udah saya kasih clue ya cara nyarinya. Ini cara turunan kiri, turunan kanan pakai definisi turunan yang limit ini. Nah, carilah. Lanjutkan ini nyari limitnya. Kalian bakal ngerasain agak susah gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut yang agak lebih mudah daripada yang tadi agak susah ya. Pakai kok tiba-tiba ke kontinuan, kok ada dua cara gitu. Agak pusing mikirnya ya. Nah, ini kita yang mudah-mudah aja nomor 12. Tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut menggunakan aturan turunan. Hmm, yang mana ya? Yang B deh. Nggak terlalu mudah, nggak terlalu susah. Ada yang mau? Ada yang bisa? Ada yang mau menceritakan proses pengerjaan nomor B, terus saya tuliskan. Ini nyari turunan langsung aja, pakai teknik yang kalian tahu, nggak perlu pakai definisi. Kalau saya bilang definisi itu yang limit ya, yang ini. Ini namanya definisi turunan, yang pakai limit, yang ada dua macam definisi. Nah, kalau ini nggak pakai definisi, langsung aja. Ada yang mau? Ya udah, saya kasih clue lagi deh. Ini soal tentang apa? Jadi ini tuh kalau fx kita berupa perkalian dua fungsi u kali v, f aksen x kita itu gini, u aksen v plus u v aksen, kayak gitu doang. Terserah kalian sih ini urutannya gimana. Kalau plus itu kan tertukar pun nggak apa-apa kan. Ini dulu baru tambah ini nggak apa-apa. Terus karena ini perkalian, dibalik juga nggak apa-apa. Kalau kalian misalnya pas SMA udah terlanjur menghafalnya, misalnya U aksen V plus V aksen U, boleh gitu. Cara orang udah terhafal di otaknya kan agak susah diubah kan. Pokoknya saya menulisnya gini. Terus kalau misalnya bentuknya pembagian, U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Udah saya kasih clue tuh pakai ini konsep apa sih gitu. Ini tentang apa sih soalnya? Ini kalian diminta untuk nyari f aksen x. Tuh yang B, kita fokus ke yang B. Ayo, ada yang mau nggak? Alexandriani bisa nggak? Saya lupa kemarin Alexandriani ini panggilannya apa ya? Pokoknya bukan Alexandriani gitu deh. Kinan bisa nggak? Atau Nah, Sean? Oh, Kinan bisa, Kinan. boleh nyoba Kak. Ya, Kalau saya arahin kok.
U aksen V. Jadi U-nya itu kan yang atasnya. Jadi Oke, jadi 5. kita kasih nama dulu. Misal U sama dengan. Kalau kalian masih agak kurang lancar, kalian ini misalkan kalau udah lancar itu di luar kepala aja tuh boleh. Kalau saya kayak ini, saya ngerjain ini tuh nggak saya tulis-tulis U-nya apa, V-nya apa, nggak langsung aja. Nah sekarang biar kalian paham, pakailah U-nya yang atas, X pangkat 5 kurang 4X kurang 3. V-nya yang V-nya bawah. yang bawah ya. Ya, Nah, ini kita cari dulu masing-masing turunannya. U aksen sama dengan apa? Kinan. 5X pangkat 4 kurang 4. V aksennya. 3X kuadrat. Udah, tinggal kita pakai rumus. Sama dengan apa? Kurung 5X pangkat 4 min 4 kali kurung X pangkat 3 tambah 4 dikurang kurung X pangkat 5 min 4X min 3 dikali kurung 3X kuadrat dibagi kurung X pangkat 3 tambah 4 kuadrat. Nah, ini sebenarnya udah hasil. Ini kan kalau kalian baca F aksen X sama dengan ini. Ya udah, ini sebenarnya udah selesai. Tapi kan biasanya diminta lebih sederhana ya. Ya, Kak. Dan ini kayaknya agak rumit menyederhanakannya. Kalau disederhanakan misalnya caranya gimana, Kinan? Dikali silang, Kak. Kali-kali aja ya, kali gini ya. Ya, dikali aja. Ya, Kak. Kali yang gini kan? Ya. Yang ini gitu juga. Saya, oh, kita sederhanakan aja kali ya. Saya kira tadi banyak, kayak ternyata enggak. Berarti ini jadi apa, Kinan? Yang atas aja Kak, disederhanakan, bawah, bawah sederhanakan juga nggak apa-apa sih. yang atas aku udah ketemu hasilnya, Kak. Jadi Oh udah. 2X pangkat 7 tambah Eh, 2. saya bertahap dulu aja ya. Oh ya, boleh, 5x Kak. pangkat 7 plus 20x pangkat 4 kurang 4x pangkat 3 kurang 16 kurang 3x pangkat 7 kurang 12x pangkat 3 kurang 9x kuadrat. Kalau hasil kita beda bilang ya, bisa jadi saya salah hitung. Oke, Kak. X. Yang bawah biasanya kalau misalnya soalnya objektif ya, misalnya soal objektif biasanya yang di bawah itu nggak perlu disederhanain. Pas SMA kan soalnya objektif. eh Oke, pangkat-pangkatnya udah nggak perlu dijumlahin lagi, maksud saya. Misalnya yang pangkat 7, oh perlu ya, ini ada pangkat 7. 5x pangkat 7 kita kurangin dengan 3x pangkat 7, jadi 2x pangkat 7. Kalau pangkat 4 nggak ada temannya, jadi langsung dia. Kalau yang pangkat 3 min 4x pangkat 3 kita kurangin dengan min 12x pangkat 3 berarti jadi min 4 tambah 12 ya. Iya, Kak. Berarti Jadi 8. plus 8x pangkat 3. Kalau yang pangkat 2 cuman ini juga nggak ada temannya. Tapi ada min di luar. Jadi plus 9x pangkat 2. Pangkat 1 ada nggak? 12. Nggak ada ya. Kalau Nggak yang ada. konstanta cuma 16. Udah gini aja. Sama nggak? Sama, Kak. Sama. Oke. Mantap. Makasih ya. Oke. Kita satu poin aja, yang B aja. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Sebenarnya ini kan materi SMA ya, bukan materi kuliah juga, kan materi baru. Yang kalau materi baru itu mah yang kayak tadi, yang definisi turunan pakai limit, itu baru materi kuliah. Sebenarnya di SMA ada juga, cuman nggak terlalu dibahas. Karena kan SMA kan lebih fokus ke soal objektif ya, option yang ada A, B, C, D. Jadi cuman mengandalkan jawaban akhir.
Kalau udah kuliah tuh kita udah harus ini mengandalkan proses. Nggak hasil akhir itu belakangan. Yang penting prosesnya benar dulu. Kalau misalnya proses kalian benar terus hasil akhir salah, palingan kurangnya 10%, kan dapat nilai 90. Tapi kalau misalnya prosesnya berantakan, hasil akhir benar, karena nyontek misalnya atau karena nanya teman, dikasih 10 paling nilainya, 10/100. Jadi lebih penting proses daripada hasil akhir kalau udah kuliah ini. Terutama yang fakultas teknik ya, atau sains gitu. Cuman saya agak heran kok SBM ada apa, dikasih kalkulus yang susah-susah. Jadi ada yang mau ditanyakan soal ini? Dari saya Oke, aman. kalau nggak ada kita lanjut. Ini yang kayak tadi juga. Itu ada diketahui beberapa, ada ini gitu. Saya nggak bacain deh. Oh, sama ini satu. HX sama dengan X kuadrat plus 1 kali GX per FX. Ini ada hubungan. HX itu adalah ini definisinya. Paling ini nggak usah saya bacain. Hitung turunan berikut. Oh, kita ini 2 poin aja yang kita kerjain. Coba yang D aja kali lah. Yang mudah aja. Kalau saya nanya, kalian di kelas udah belajar aturan rantai belum? Pasti kalian bingung ya, yang mana ya aturan rantai ya? Karena Bapak ngasih soal ini, sepertinya sih udah belajar. Aturan rantai ini nomor berapa? Nomor 13, nomor 14. Nah, yang D, ada yang mau ngerjain nggak? Itu mirip banget sama soal sebelumnya tadi yang dikerjain Kinan. Ayo yang D ya. Ada yang mau ngerjain nggak yang D? Itu mirip banget sama yang tadi. Ya, tinggal X-nya jadi 2, U-nya jadi F, V-nya jadi G. Ayo, siapa? Ini pesertanya dikit terus ya, padahal mahasiswanya banyak loh. Hilena bisa nggak? Berarti jadinya 3. Oh, tulis dulu apa? Bilangin dulu, ini jadi apa si F per G aksen 2 itu jadi apa? Jangan langsung angka. Oh, Si F per G kalau diturunkan, ini kan F per G-nya kan dalam kurung, terus di luar kurungnya kan aksen. Berarti semua F per G itu kita turunkan, itu di titik 2. Itu jadi apa? Yang rumus tadi, U F per V, aksen G. Oh, apa? F aksen G min FG aksen. F aksen 2 G2, gitu ya. Yang ini kan tadi gini rumusnya ya. Oh, U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat gitu ya. Nah, sekarang persis sama. U-nya yang F, V-nya yang G. Nah, ini ada di dalam kurung 2, itu tuh cuman buat ngasih tahu, itu tuh nanti kita mengevaluasi X-nya itu di 2. Kita ganti X-nya dengan 2 gitu. Jadi, mirip banget F aksen 2, G2, dikurang apa? Lanjutin.
G2, terus F2, Iya. Terus, sama G aksen 2 iya. Terus selesai gini nggak? per Ada per berapa? G2. G2. Gini, G kuadrat. G kuadrat. G2 dikuadratin gitu. Ya. Ya udah, tinggal ganti-ganti jadi angka. Nah, baru angka gitu. Oh, jadi 3 Apa dikali tadi? 3 kali min 4 ya? min 4 Kurang dikali min 5 dikali 5 6 dikali 6 per per min 4 kuadrat. sama dengan Min 12, min 30 per hmm, 16. hmm, sama dengan Min 21 per 8. eh min 4 Eh, 2 ya? Min 4 2 kan? Kamu langsung sederhanain. iya, Oh, sama kan min sederhana. 42 per 16 sama dengan min 21 per 8. Mantap. Cepat juga tadi ngitung dari sini tiba-tiba min 21 per 8. Saya ulangi lagi ya, kalau step-step itu nggak harus lengkap banget kayak yang dari sini ke sini itu. Nggak harus gini banget. Kalian lewatin ini juga nggak apa-apa. Ini kalian coret, ini kalian coret. Nggak apa-apa. Yang penting itu yang ini. Ini yang penting, ini cukup penting juga. Nah, ini hasil akhir. Jadi langkah dua buah yang itu kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Filena ngerti kan? Ngerti, Kak. Jadi pakai yang ini. F itu sangat susah. E juga susah. Saya pilih tadi yang D nggak terlalu susah, nggak terlalu gampang. Kita kayaknya sudah aja yang 1 poin ini, biar kebahas dulu semua, kalau ada waktu lebih baru kita balik. 13D ada yang bertanya nggak? Oke, kita lanjut. Nah, ini lebih mudah lagi, tapi harus hafal rumus. Rumus yang perlu dihafal itu sifat-sifat trigono pas SMA sama turunan trigono. Turunan trigono sin cos tangen, sekan kosekan kotangen. Itu aja cukup. Nyari turunan itu kalau ada suku-suku gini tinggal turunin per suku-suku ya. 14A ada yang mau nggak? Kalau nanti kalian lupa turunan dari sin apa, bilang aja, apa ya Kak lupa, biar saya kasih tahu. Yang penting bisa bercerita, ini prosesnya gimana, ngerjainnya gimana. Ayo, yang ditanya F aksen X, yang A. Terus kalau ada koefisien kayak gini, yang nggak usah pusingkan, tinggal koefisien itu tetap ada dikali dengan turunannya gitu. Jadi misalnya ada 3fx, ini kalau kalian turunkan semua ini, ya tiganya tetap ada. Terus yang diturunkan cuma f-nya doang gitu. Ayo, 14A, siapa? Udah berapa orang tadi yang ngomong? Ada 3 orang deh. Kinan, siapa tadi? Vilena sama Sean yang udah pernah ngomong.
Kalau sebelumnya ada Alexandriani, cuma nggak tahu dia bisa turn atau enggak. Alexandriani aktif nggak? Lagi on nggak ini? Soalnya orangnya dikit nih, joinnya cuma 10. Jadi kalian aja yang saya panggil, nggak ganti-ganti. Alexandriani berarti nggak aktif nih ya? Cuman join doang. Oh, lagi di luar. Iya sih, udah tahun 2 tuh agak sibuk ya. Kuliahnya udah padat, malah ada mata kuliah kelas ngulang. Jadi agak susah. Yang lain, ayo 14A bisa nggak? Jadi Kinan lagi ya? ya Kak, Gimana ini cara ngerjainnya? kan kalau turunan dari cos itu min sin X ya Kak. Iya, Jadi tinggal langsung 3 min sin X tambah 4 cos X. iya, itu doang kan? Ya Kak. Satu baris doang kan ngerjain ini. Hmm, kalau yang C gimana cara ngerjainnya Kinan? Walaupun nggak ditandain Bapak, kita kerjain aja. Karena yang lainnya agak mudah. Pakai cara yang U aksen itu bukan Kak? U aksen Oh ya V udah, kali. ayo lanjut aja. Mau pakai cara apapun. eh, jadi langsung sin eh eh, kan U aksen V tambah U V aksen ya. Jadi Oh ya, sin X-nya jadi cos, jadi cos X kali cos X tambah sin X kali min sin X. di apa ini? Jadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Udah selesai nih? Eh, masih bisa disederhanain, soalnya ada identitas trigonometri bukan Kak? Jadi Jadi cos apa? 2X. Jadi apa? Cos 2X. Oke, mantap. Udah tahu juga identitas. Kalau di lembar jawaban kamu jawabnya ini doang, tetap benar. Oke Kak. Nah, ini ada cara dua, lebih simple, lebih sederhana cara dua. Jadi si fx itu sebelum kalian turunkan, kalian modif dulu bentuknya. Kan soal aslinya kan sin x cos x. Sin x cos x itu bentuk lainnya adalah setengah sin 2x. Ingat, kalau tadi Kinan ingat identitas trigonometri yang ini, saya yakin dia juga ingat identitas trigonometri sin 2x. Sin 2x sama dengan apa, Kinan? Kalau cos 2x kan cos kuadrat kurang sin kuadrat. Kalau cos 2x ini ada 3 macam penulisan kan? Ya udah ini salah satunya. Kalau sin 2x sama dengan apa? Sin 2x doang nih yang saya lingkarin. Identitas trigonometri. Lupa ya? Gimana Kak? Gimana Kak? Tadi sinyal saya hilang-hilang Kak. Sin 2x identitas trigonometri sama dengan apa? Sin 2x ini sama Oh, dengan apa? sin 2X itu 2 sin X cos X. Ya, 2 sin cos kan. Nah ini, sin sama dengan 2 sin cos. Nah, jadi kan 2 sin cos itu sin 2x. Nah, berarti sin cos bisa kita buat jadi setengah sin 2x. Jadi fx itu kita modif jadi kayak gitu dulu. Jadi yang kita turunkan bukan bentuk aslinya, tapi bentuk yang udah dimodif. Tapi boleh kan karena dia sama dengan. Jadi yang kita turunkan itu si sin 2x.
untungnya bentuk kayak gini, dia cuma satu bentuk ini, nggak ada, cuman sin gitu, nggak ada sin kali cos, nggak ada pengalinya, jadi nggak perlu cara u kali v, langsung aja sinnya yang diturunin. Ini kan masih ada setengahnya, terus kali turunan sin 2x. Jadi yang cara mencari turunan sin 2x gini, turunan sin dulu, turunan sin apa gitu, cos kan. Nah, di dalamnya ya tetap dia juga si 2x, tapi harus kali lagi dengan turunan yang di dalamnya tadi, turunan si 2x. Turunan 2x kan 2, jadi harus kali 2 lagi. Berarti kita punya cos 2x. Sama kan hasilnya? Hasil yang ini dan ini sama. Saya kasih waktu 30 detik, dua nomor ini ada yang bertanya nggak? Ini yang ngomong orangnya itu aja loh. Nggak ada yang nambah. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih itu aja. Tapi biasanya yang ngomong nanti bakal ada nambah lah ilmunya. Ini jumlah pesertanya dikit, karena apa lagi ya? Kemarin kan karena ada yang praktikum, terus udah diganti jadwalnya masih dikit. Ada yang tahu nggak ya? Kurang tahu, Kak. Oh, karena udah beda-beda fakultas ya, Iya, Kak. beda kelas juga. Oke, ya udah kalau nggak ada yang mau ditanya kita lanjut aja. Nomor 16, 3 soal lagi pas kayaknya. Nomor 16, diberikan fungsi f dan titik P berikut. Tentukan persamaan garis singgung grafik f di titik P. Persamaan garis singgung. Kita disuruh mencari persamaan garis singgung. Garis singgung itu berbentuk apa ya? Lurus kah atau lengkung atau gimana? Halo? Nah, lurus, Kak. Lurus ya, alias linear ya, X pangkat 1. Nah, ini pelajaran SMP, kurva linear itu. Pasti Bapak udah jelasin ya mengenai hubungan persamaan mengenai garis singgung dan kurva dan turunan kurva. Ini coba saya review lagi deh. Kan tadi udah dijawab tuh, garis singgung itu garis lurus alias linear alias pangkat 1. Misalnya Misalnya ini. Untuk tahu persamaan garis ini tuh minimal info apa aja yang perlu tahu. Ini saya bikin garis sembarang, pokoknya tapi dia lurus. Biar saya tahu ini garis apa, persamaannya apa, iya sama dengan apa, itu info apa aja yang perlu. Kalau saya cuma gambar garis gini kan nggak tahu itu garis apa ya. Bedanya dengan garis ini apa ya gitu. Bedanya dengan garis ini apa gitu. Dengan gini kan nggak tahu kan bedanya apa. Untuk tahu persamaan garis ini info apa aja yang perlu.
ada orang gambar garis, terus dia nyuruh kita buat nyari tahu persamaannya garisnya apa. Nah, apa yang perlu kita tahu dari garis itu? Apa yang wajib dikasih tahu orang itu ke kita biar kita bisa tahu persamaan garisnya? Kemiringannya bukan. Kemiringan, misalnya saya ngasih tahu kamu, saya bikin garis, kemiringannya satu. Satu itu misalnya Sama kayak gini. Sama apa? koordinatnya bukan nggak? Sama koordinatnya juga. Ya, sama salah satu titik. Jadi, untuk tahu persamaan garis lurus itu ada dua cara. Ada dua bentuk informasi yang perlu kita punya, yaitu satu titik dan kemiringan. Jadi kalau misalnya kita dikasih tahu orang ini titiknya, kita udah tahu titik itu berapa. Terus dikasih tahu pula kita kemiringan garisnya berapa. Nah, itu tuh kita pasti bisa menghitung, mencari tahu persamaan garisnya apa. Cukup dua informasi itu. Nah, cara kedua, kita tahu dua titik. Nah, saya kasih kalian misalnya titik ini dan titik ini. Ada koordinat kartesius nih. Udah tahu angkanya berapa. Misalnya 1,5, 2,1 misalnya. Kalau saya kasih kalian dua titik, kalian bisa menemukan persamaan garis ini. Jadi gitu ya, ada dua bentuk. Nah, sekarang kita itu fokusnya ke yang bentuk pertama tadi. Yang bentuk pertama ini. Yang ini. Nah, garis singgung itu apa sih? Jadi ada kurva merah yang saya gambarkan. Terus ada titik di sini misalnya. Ada titik di sini. Titik saya namakan P. P itu saya buat X1, Y1 titiknya. Terus bentuk garis singgung yang menyinggung titik itu. Garis singgung merah yang melewati titik P. Itu garisnya yang ini, yang saya gambar kuning. Nah, itu. Sampai sini paham nggak? Ini baru cerita-cerita garis singgung. Paham, Kak? Nah, paham ya? Gara-gara gambarnya kurang bagus, nyoret-nyoret. Nah, itulah yang kuning itu yang namanya persamaan garis singgung. Nah, titiknya kita udah tahu, udah dikasih tahu titiknya di sini. Terus gradiennya lagi kita belum tahu. Nah, gradien itu kemiringan garis singgung ini. Nah, hubungannya dengan kurva merah, kemiringan garis singgung itu kayak sudut gini. Kayak sudut di sekitar titik P. Misalnya theta di sini. Dekat banget ya. Itu cikal bakal definisi turunan yang pakai limit-limit tadi. Jadi hubungan gradien garis singgung dengan turunan itu adalah M gradien yang kuning itu adalah turunan dari kurva yang merah. Yang merah ini saya namakan F. Yang kuning ini adalah garis singgungnya. Saya namakan L. Jadi gradien si garis L, saya simbolkan ML, simbol-simbol itu terserah aja ya. Itu adalah turunan dari fungsi yang merah pada titik P. Titik P yang kita ambil yang si absisnya, si X-nya itu. X1. Gitu. Nah, setelah tahu gradiennya dan satu titik P tadi, kita bisa tahu persamaan garisnya dengan rumus ini. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Oke, kalau gitu ada yang bisa ngerjain 16A dari konsep yang saya jelaskan?
Kalau belum kebayang, saya kasih clue. Langkah-langkahnya adalah cari turunan F, lalu hitung cari turunan F itu maksudnya F aksen X dulu, masih dalam X. Lalu cari gradien, berarti tinggal substitusi si titik P-nya ke F aksen, itu adalah gradien atau kemiringan. Setelah dapat angka gradien, pakai rumus ini. Y dan X-nya tetap biarkan sebagai variabel, yang kalian ganti itu adalah Y1 dan X1-nya dengan titik P-nya. Ayo 16A siapa? Apa deh, Kak? Ya, biar nggak lama-lama, Kinan aja. Gimana yang A? Jadi langsung ke turunan dari fx. Jadi f aksen x sama dengan 2x min 1. Terus dicarinya itu kan di x1. Jadi disubstitusiin sama 1. Jadi 2 kurang 1. Jadi kemiringannya sama dengan 1. Terus dimasukin ke persamaan. Jadi y min 0 sama dengan 1. 1 kurung X min 1. Jadi Y sama dengan X min 1. Oke. Mudah ya? Ya, Kak. Oke, kalau Kinan bisa menjawab dengan lisan gini, Kinan juga harus belajar cara menulis ya. Jangan minimal tuh yang kayak saya, lebih detail juga nggak apa-apa. Saya cuman mengingatkan jangan sampai nulis-nulisnya kayak gini. F aksen, misalnya ini udah bener nih, F aksen X sama dengan 2X min 1. Maksud Kinan itu di luar kepala mau menghitung gradien, mau mengganti X-nya dengan 1. Tapi nyambung sama dengannya di sini. 2 kali 1 kurang 1, kurang 1. Ini saya ngasih contoh-contoh cara mahasiswa menuliskan jawabannya yang salah ya. Jadi dari sini ke sini itu adalah langkah yang salah. Atau misalnya dia nulisnya gini. F aksen 1 sama dengan 2X kurang 1 sama dengan 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1. Yang salah itu dari sini ke sini. Si 2X min 1 itu bukan F aksen 1, tapi baru F aksen X. Ini saya nulis-nulis kemungkinan-kemungkinan salah cara nulis. Jadi bisa menjawab secara lisan, belum tentu bisa menuliskan di lembar jawaban. Ya ini sih, itu aja deh dulu. Saya kasih 30 detik lagi kalau ada yang mau ditanyakan soal ini. 2 soal lagi cukup lah, 20 menit. Kalau kesalahan fatal mah yang nulis-nulis kayak gitu nggak ada nulis apa-apa maksudnya. Nggak ada dia ngasih tahu yang dia hitung itu apa, langsung gini-gini aja. 2X min 1, stop. 2 kali 1 kurang 1, sama dengan 1, stop gitu. Ini parah banget nulisnya nih. Kita tuh harus kasih tahu yang kita tulis itu sama dengan itu apa gitu. Si 2X min 1 itu berupa apa. Gitu ya. Ini kayaknya Kinan sendiri yang belajar nih. Tadi ada sih 2 orang lagi yang pernah ngomong, entah karena malu-malu atau nggak tahu yang lainnya. Oke, lanjut nomor 17. Ini mirip banget sama soal yang tadi. Tinggal kalian ingat-ingat lagi pelajaran SMP. Kalau ada 2 garis lurus, ada garis lurus yang ini sama garis lurus yang ini. Kalau dari gambar ini kan kita katakan sejajar. Nah, kalau dalam
matematisnya ini sejajar itu karena, oh saya kasih nama lah ya. Ini L1, ini L2. Mereka itu kita katakan sejajar karena gradien garis 1 itu sama dengan gradien garis 2. Lalu kalau tegak lurus, ini tegak lurus nggak ada ya, udah saya nggak apa-apa. Yang kuning ini sebenarnya nggak harus lurus juga sih bentuknya, miring juga bisa. Cuman tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Kalau kita temukan mereka. Misalnya yang kuningnya yang ini, yang merahnya yang ini, nah itu tegak lurus tuh namanya. Kalau kita temukan mereka, mereka tuh membentuk sudut 90 derajat. Mereka kita katakan tegak lurus itu karena gradien garis 1, kalau kita kalikan dengan gradien garis 2, itu hasilnya min 1. Atau gradien garis 1 sama dengan min 1 per gradien garis 2. Ini kan soalnya agar apa tadi? Semua titik pada grafik fungsi berikut sehingga garis singgung pada titik tersebut sejajar dengan sumbu X. Itu kan semua titik pada grafik fungsi berikut sehingga garis singgung pada titik tersebut sejajar dengan sumbu X. Jadi ada kurva sembarang, kurva fx. Saya kasih gambaran deh untuk kebayang gimana sih caranya. Jadi misalnya ada kurva fx kayak gini. Terus kita itu akan mencari titik-titik X yang perhatikan sumbu X aja, absis aja. Kita itu akan mencari agar gradien garis singgung di titik itu sejajar dengan sumbu X. Sumbu X itu kan bentuknya kayak gini ya. Berarti garis singgung yang mau kita cari itu kira-kira bentuknya kayak gimana? Kayak gini kan? Jadi kita itu akan mencari garis singgung yang mendatar kayak kuning ini. Kalau ini itu nggak termasuk. Ini juga nggak termasuk. Yang termasuk itu adalah yang ini. Jadi ini adalah jawabannya. Ini adalah X yang dicari itu. X1 saya namain. Jadi kita itu disuruh untuk mencari si X1. Kalau gambar yang kurva fx-nya gini doang, ya cuma satu buah. Kalau misalnya ada lengkungan lagi gini, ya berarti bisa ada garis singgung di sini yang rata juga. Berarti ini adalah X2 gitu. Kalian perhatikan garis kuning yang garis singgung itu kan rata ya, datar gini. Kalau garis datar gini itu kemiringannya berapa? Ada yang bisa jawab nggak? 0. Ya, ini kemiringannya 0. Jadi Kinan bisa jawab nggak? Ini yang mau dilakukan apa sih? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu ya? Tadi udah bisa jawab tuh. Garis lurus tuh gradiennya 0. Yang saya garis kuning-kuning ini kan, ini gradiennya 0. Itu tuh tugas kita mencari X ini. Nah, ini kan X-nya ada di kurva merah kan? Nah, ini kan gradiennya 0. Gradiennya 0. Hubungan gradien dengan fungsi dengan kurva merah apa? Soal yang tadi. Kinan coba jawab. Hubungan gradien garis singgung dengan kurva merah ini apa? Maksudnya kayak gimana ya, Kak? Yang tadi, soal yang tadi. Hubungan gradien Oh, garis singgung dengan kurva eh, merah ini apa? garis singgung itu turunan dari fungsi dari kurvanya. Iya. Nah, kita itu akan mencari titik X di mana gradien garis singgungnya 0. Lalu gradien garis singgung itu hubungannya dengan kurva adalah gradien garis singgung itu turunan dari kurvanya. Turunan kurva merah di titik X.
Jadi yang akan dilakukan di sini udah kebayang? Bayang, Kak. Apa yang mau dicari di sini apa di soal ini? Eh, nyari koordinat yang eh, menyinggung ini sumbu yang X1 sama X2-nya dari Gradien itu, turunan. gradien itu hubungannya dengan f adalah f aksen suatu x gitu, x ya x suatu x gitu. Ini yang mau dicari itu. Iya kan? Gradien dengan f aksen kan hubungannya itu. Ya, saya buat gini dulu aja deh. Gradien itu adalah turunan di suatu titik x. Suatu titik gitu. Iya, titik 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 singgung deh saya buat namanya. Nah, terus tadi tugas kita itu mencari x yang garis singgungnya rata. Karena kan tadi dibilang sejajar sumbu x. Sejajar sumbu x itu artinya rata. Rata gini, datar atau rata, datar. Tugas kita itu mencari garis singgung yang datar. Garis singgung datar itu artinya gradiennya 0. 0 sama dengan f aksen x. Ini yang akan kita cari. Jadi soal ini itu maksudnya nyuruh kita mencari x di mana f aksen x-nya 0. Paham nggak semua? Khususnya Kinan. Karena tadi Kinan yang nyaut-nyaut. Eh, kurang kurang paham sih, Kak. Maksudnya kayak gimana, Kurang Kak? paham ya? Saya kan itu Iya, Kak. mengarahkan ke kalian biar paham dari cerita soal ke yang mau dikerjain. Saya itu mengarahkan ke kalian seperti itu. Kalau saya cuma buat ngajar, saya bisa langsung-langsung aja. Saya itu mengarahkan. Kan dibilang di sini, tentukan semua titik pada grafik fungsi berikut sehingga garis singgung pada titik tersebut sejajar dengan sumbu X. Misalnya F-nya itu yang merah ini, Fx-nya yang merah. Garis singgung itu kan banyak, bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini, banyak kan. Kita itu nyari yang garis singgungnya sejajar sumbu X. Sumbu X itu yang ini. Sejajar itu artinya eh, berarti yang kayak gini kan, yang datar. Oh, tadi cerita saya tentang ini tuh berarti sia-sia ya. Sebenarnya soal ini bukan tentang ini, tapi kalau mau pakai itu pun sebenarnya bisa. Sumbu X kan gradiennya 0, berarti gradien yang mau kita cari itu adalah yang 0 gitu. Ini saya hapus aja deh, biar tidak membingungkan. Balik lagi ke yang tadi deh, sorry bolak-balik. Jadi tugas kita itu mencari titik X, di mana garis singgung di dia itu adalah rata. Garis singgung rata itu artinya gradiennya 0. Gradien hubungannya dengan fungsi adalah, gradien itu adalah turunan fungsi. Tadi yang kita butuhkan itu yang gradiennya 0. Berarti yang diminta soal di sini adalah kita itu perlu mencari X, di mana f aksen X-nya sama dengan 0. Belum paham, Kinan? Lumayan paham sih sekarang, Maka. Ya Tadi udah, jadi ada langsung deh kasih. 17A. Itu tuh kita perlu nyari kita itu ngatur agar f aksen x-nya 0. Nanti kita nyarinya si x. X-nya apa sih agar f aksen x-nya 0 gitu. Jadi langsung kita atur f aksen x sama dengan 0. Jadi apa yang kita punya di sini kalau soal A? Langsung diturunin dulu, Kak. Iya, jadi apa? Jadi 3x kuadrat min 27. Nah, ini sama dengan 0. Sama dengan 0 kan? Barulah cari x-nya. Gitu. Setelah ini, kita disuruh nyari x.
Lanjutkan Kinan. Eh, disuruh nyari X. Ya udah, saya bantu deh. Biar mudah itu bagi 3 dulu. Karena kan ada 3 sama 27 tuh. Kedua ruas bagi 3 ini kan persamaan. Persamaan itu lebih gampang daripada pertidaksamaan. Atau mau geser 27-nya dulu ke kanan boleh. Persamaan itu jauh-jauh lebih gampang dari pertidaksamaan. Kita tinggal boleh geser-geser, bagi-bagi. Dengan negatif boleh, dengan positif boleh. Kalau pertidaksamaan kan agak sensitif. Bagi dengan 3, dapat gini. Berarti X-nya berapa aja? Jadi 3 Tapi ada satunya lagi. min 3. Ingat, kalau dari kuadrat ke yang bukan kuadrat, dia plus minus. Tapi kalau dari kuadrat kita akarin, itu hanya yang positifnya. Jadi yang langkah dari sini ke sini itu bukan dikuadratin sebenarnya itu. Bukan diakarin, sorry. Dari ke sini itu bukan diakarkan. Kalau kita akarkan, kiri kanan misalnya akar. Diakarkan juga sih. Cuman, ya nggak usah saya panjang lebar deh. Akar X kuadrat sama dengan akar 9. Nah, akar X kuadrat itu bukan X. Jangan kalian bikin kayak gini. Ini ke sini salah. Akar X kuadrat itu plus minus X. Kalau akar 9 ya benar 3. Baru nanti X-nya plus minus 3 gitu. Ingat ya, jangan lupakan yang si minusnya. Gitu aja. Kalian tutorial hari ini tuh harus paham banget ya. Karena semakin minggu ke depannya itu babnya semakin susah dan dia tuh tergantung ke bab sebelumnya. Terkait, nggak langsung saling lepas. Kalau kalian nggak paham ini, bab selanjutnya saya jamin nggak akan paham. Bab selanjutnya kalau nggak salah itu tentang penerapan turunan, kayak nilai maksimum minimum. Saya jamin nggak akan paham kalau nggak paham ini. Misalnya kayak kurva merah ini. Kamu perhatikan kurva merah ini, kalian, khususnya Kinan karena dia sering nyaut. Kalau Kinan lihat kurva merah ini, dia maksimumnya di mana? Nilai maksimum si merah itu di mana? Nilai maksimumnya di X1. Iya, ini X2. maksimumnya. Maksimum lokal nanti istilahnya itu. Kalian bakal pelajarin. Nah, jadi maksimum lokal itu kondisi di mana gradiennya 0. Kan gradiennya 0 tuh yang kita bahas sekarang. Nanti deh itu tutorial selanjutnya. Pokoknya saya mau nekanin tutorial-tutorial sebelumnya, bab 1, bab 0, itu penting banget buat bab selanjutnya. Oke deh. Ya, lanjut aja deh. Yang penting selesai dulu aja yang saya crop di sini. Kayak selesai sih. Suatu partikel bergerak pada sumbu X dan posisi partikel terhadap waktu dinyatakan dengan fungsi itu. Ini fungsi posisi yang satuannya meter. T-nya second. T-nya itu dibatasi 0 sampai 2 pi. Tentukan kapan partikel berhenti bergerak. Berhenti bergerak itu artinya apa ya? Dalam fisika, dalam GLB atau GLBB. Sambil kalian mikir, saya mau kasih ini. Jadi ada fungsi jarak, misalnya ST, S atau X, atau H gitu. Pokoknya yang satuan meter. Ada lagi fungsi kecepatan, ada lagi fungsi percepatan. Ini kalau kita turun, si S itu diturunkan jadi V. V diturunkan jadi A. Gitu. Jadi maksud kalimat ini, kapan partikel berhenti bergerak sesaat? Berhenti bergerak sesaat ini artinya apa? Kalau kalian naik motor, kalian berhenti bergerak, itu artinya kalian ngapain? Itu Ngerem kalian kan. mengalami apa? Apa? Berhenti. Iya, kalian berhenti bergerak itu artinya kalian mengalami apa? Kaitkan dengan yang istilah-istilah fisika tadi. Apakah jarak tempuh kalian 0, atau kecepatan kalian 0, atau percepatan kalian 0? Kecepatannya 0. Apa? Kecepatannya 0. Kecepatan ya? Ya, tadi saya salah dengar percepatan.
Kalau kalian misalnya naik motor, terus kalian berhenti karena lampu merah, itu artinya kalian kecepatannya 0 itu. Jadi kan diketahui XT itu tuh, XT itu identik dengan XST yang ini ya, pokoknya yang 1 meter. Jadi langkah pertama itu kalian nyari VT. VT itu adalah turunan si XT itu terhadap T. Jadi jangan bingung ya, ini variabel X. Biasanya variabel X itu sebagai DY dx, DY per dx, kok sekarang X-nya yang di atas, ini X-nya yang X yang ini. Coba dx dt, apa? Coba hitung dong. X diturunkan terhadap T jadi apa? Ayo, kita cepat aja yang mudah ini. X diturunkan terhadap T jadi apa? Min sin T plus cos T. Ya. Terus untuk menjawab yang A, itu artinya berhenti itu artinya V-nya 0. Berarti kita itu akan mencari VT, mencari T di mana nilai V-nya 0. Berarti min sin T plus cos T sama dengan 0. Ini cara mencarinya banyak. Saya kasih salah satu cara aja deh. Sin T sama dengan cos T. Di T berapa sih agar nilai sin sama dengan cos? Kinan bisa jawab nggak? Di ini nilainya dari nilai angka Kak atau pi Pi. pi per 4 sama Pi per 4. 5 pi per 4. Mantap. Kok tahu aja ya? Yang jawaban A ini tuh berupa himpunan titik-titik ya. Atau gini deh, T1 sama dengan pi per 4, T2 sama dengan min 5 pi per 4 gitu. Jadi ini berupa titik jawabannya. Aduh, saya mau cepat tapi malah jadi nyoret-nyoret. Kalau yang B itu interval waktu di mana partikel bergerak ke kiri. Itu artinya apa, Kinan? Artinya kecepatannya negatif Kak. Oke, Kalau kecepatan negatif. Kecepatan kita tadi min sin T plus plus cos T. cos T. Berarti ini negatif. Tugas kita nyari T-nya. Berarti ini salah satu cara nyarinya gini. Cos T kecil dari sin T. Di T berapa nilai cos kecil dari nilai sin? Kita bisa jawab nggak? Di T berapa? Agar nilai Cosnya cosnya kecil dari nilai sin. Agak susah ini, nggak apa-apa. Bisa kalau kalian gambarin grafik sin sama cos, saya jawab aja ini biar cepat. Pi per 4 sampai 5 pi per 4. Ini pakai kurung-kurung, artinya ini interval ya. Oke, selesai kita. Saya nggak ngasih, saya ngasih deh. 1 menit saya kasih waktu buat nanya semua soal yang udah kita bahas. kamu nanya tentang soal sebelumnya yang nomor 17. Ya, Itu kan ada 3x kuadrat min 27. Kalau misalnya nggak kayak, jadi si 3x kuadrat min 27-nya tuh difaktorin buat nyari x-nya bisa nggak Kak? bisa, bisa, Aman-aman aja ya Kak? aman. Lebih kaku itu malahan. Maksud saya lebih formalan itu. Oke. Ya, tapi paling gampangnya sih bagi 3 dulu ini. Bagi 3 dulu, jadi X pangkat 3 kurang 9 sama dengan 0. Sorry, X pangkat 2 ya. Ya udah, X difaktorin pangkat kan 2. jadi X plus 3, X Jadi min 3 kan? ya, Nah, berarti ini X-nya min 3, X-nya 3. oke Kak. Makasih Kak. Sama-sama.
Jadi ini lebih formal ya caranya. Ya, saya tutup ya. Yang aktif ini ada sekitar 3 orang tadi, terutama Kinan. Makasih Kinan. Jadi ada yang nyaut setidaknya. Aman, Kak. Makasih juga udah ngebantuin, Kak. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Makasih, Kak. Sama-sama. Iya.